Ketika Nabi bersembunyi di Gua Hira, dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Ini sebuah peristiwa yang sangat menarik, bahwa di satu sisi Allah menunjukkan Nabi dan Abu Bakar dalam menyelamatkan diri dalam perjuangan Islam mengikuti kaidah-kaidah hukum alami, yaitu hukum-hukum sifatnya alami, bahwa kalau ada ancaman kita harus bersembunyi. Tidak semata karena Nabi lalu dengan hanya doa lalu tiba-tiba hilang, bisa mengatasi semua, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat-sahabat Nurul Wala yang budiman. Pada episode pertama kita tunjukkan bahwa ada 3 sistem tanda, yaitu sistem di alam fisik yang bersifat objektif, sistem sosial yang bersifat intersubjektif dan maknawi, dan sistem tanda rohani yang bersifat maknawiyat, bersifat subjektif, maknawi. Dan kita jelaskan bahwa dalam 3 sistem ini, dalam tatanan, dalam 3 alam ini, memiliki hukum sebab akibat sendiri. Ada hukum sebab akibat alami, ada hukum sebab akibat yang bersifat moral, ada hukum sebab akibat yang bersifat rohani. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana hukum sebab akibat spiritual, rohani bisa mempengaruhi hukum sebab akibat fisik. Ini menjadi pertanyaan besar, pertanyaan klasik dari sejak zaman dulu oleh para teolog. Karena kalau dikatakan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan pertama, bahwa masing-masing sistem tanda itu sebagai bagian dari ciptaan Allah, dia otonom, lalu apa urgensi doa, urgensi kegiatan keagamaan untuk kehidupan praktis, ya, kehidupan sosial, ya, hari ini di dunia ini. Sahabat-sahabat Nurul Wala yang budiman, ketiga sistem tanda ini adalah ciptaan Tuhan, merupakan apa disebut dengan marotib wujud, tatanan wujud, medan wujud. Artinya ada relasi di antara ini, tapi relasi bersifat wujudi, relasi bersifat eksistensial, bukan bersifat esensial. Oleh karena itu, kalau bersifat eksistensial, dia harus pendekatannya sistemik, bukan pendekatannya partikular, ya, by instant, ya, tapi bersifat sistemik. Nah, saya ngasih contoh dalam pendekatan saintifik. Bagaimana dalam teori kuantum itu berhasil ditunjukkan bahwa ada variabel yang selama ini tidak nampak, tidak diperhitungkan oleh sistem fisika klasik Cartesian Newtonian yang bersifat deterministik. Lalu kemudian orang menyebut prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh teori kuantum. Sebetulnya apa yang digagas oleh teori kuantum itu bukan menolak prinsip sebab akibat, tapi memperluas wawasan. Adanya new emergence, ada variabel baru yang tidak diperlihatkan, yang tidak nampak dalam fisika Newton sebelumnya. Artinya itu bersifat sistemik. Jadi dalam mengubah peristiwa yang alami ini bisa dibuat dengan mengubah secara sistemik, bukan partikular. Nah, kemudian kedua, mungkin yang ini dengan pendekatan ini mungkin lebih mudah, yaitu bahwa agen tunggal dalam konteks hubungan antara alam rohani dengan alam jasmani adalah manusia. Karena manusia memiliki dimensi rohani, memiliki dimensi jasmani. Ada istilahnya body, mind, soul. Sebetulnya ada yang lebih tinggi. Mind and soul itu masih masuk alam nafsani. Body, mind, soul, spiritual, rohani. Nah, jadi manusia ini adalah jembatan antara alam rohani dan alam jasmani. Nah, peristiwa perubahan di alam rohani bisa mengubah pada alam jasmani melalui alam nafsani. Nah, saya akan kasih contoh yang mudah. Ketika Nabi bersembunyi di Gua Hira, dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan panik. Allah
bersama kita. Karena ketenangan Nabi, sebagai ketenangan Nabi, lalu menular kepada Abu Bakar yang tadi cemas, lalu juga Abu Bakar tenang, maka beliau selamat, mereka selamat, dan kemudian hijrah ke Madinah. Ini sebuah peristiwa yang sangat menarik, bahwa di satu sisi Allah menunjukkan Nabi dan Abu Bakar dalam menyelamatkan diri dalam perjuangan Islam mengikuti kaidah-kaidah hukum alami, yaitu hukum-hukum sifatnya alami, bahwa kalau ada ancaman kita harus bersembunyi. Tidak semata karena Nabi lalu dengan hanya doa lalu tiba-tiba hilang, bisa mengatasi semua. Tidak. Nabi pun sampai berpeluh, sampai harus ikut bertempur, luka di perang Uhud. Artinya hukum-hukum alami dilakukan oleh Nabi. Dan juga hukum-hukum yang sifatnya sosial, tatanan sosial pun dilakukan oleh Nabi. Bagaimana memenangkan hati dan pikiran umatnya yang tadi musuh, lalu menjadi mencintai beliau melalui akhlak beliau. Orang yang selalu tiap hari mengirim kotoran, lalu ketika orang itu tidak ada, lalu Nabi bertanya, orang itu sakit, Nabi mengirimkan doa kepada orang itu, lalu orang akhirnya masuk Islam. Itu sebuah namanya mengubah, mentransformasi orang yang membenci menjadi mencintai. Karena apa? Karena jiwa Nabi yang tinggi. Nah, kenapa jiwa Nabi yang tinggi, yang sabar, yang tenang itu? Karena memiliki alam rohani yang tinggi. Alam rohani yang tinggi mempengaruhi alam nafsani, kemudian otomatis juga akan sosial, dan juga otomatis secara fisik mempengaruhi. Jadi, nah sahabat-sahabat Nurul yang beriman, doa tentu berpengaruh terhadap kondisi kita, termasuk kondisi jasmani, tapi bukan semata doa, apalagi hanya membaca doa. Doa yang wujudi, yang benar-benar kita hadir, tapi itu tidak langsung ke fisik, tapi melalui alam nafsani, melalui jiwa kita, melahirkan sifat moral. Kemudian sikap moral ini yang kemudian lalu kita action dalam bentuk sifat fisik. Nah, ini saya contoh lagi. Ada seorang dokter, ya, bagaimana ya, dalam beberapa hari ini menjadi viral, namanya Dokter Handoko Gunawan. Karena dia seorang yang sudah 80 tahun, ahli paru-paru, pernapasan, bersedia mengorbankan waktu dan mungkin nyawanya, karena sekarang suspek corona gara-gara merawat penderita COVID ini, dan itu sangat jelas mengancam nyawanya karena beliau usia 80 tahun. Kenapa? Ketika dinasihati oleh jangan ikut, beliau mengatakan, ya saya sudah siap mati untuk ini, karena untuk berbuat baik. Nah, itu juga dasarkan oleh alam rohani, kesadaran akan yang ilahi, bahwa ini ada nilainya, nilai yang tinggi dari Tuhan, ridho dari Tuhan, kemudian mendorong dia untuk melakukan tindakan moral, dan melalui pengetahuannya dia melakukan action, mengubah peristiwa. Nah, ini hal yang sama. Jadi dengan kesadaran rohani, kita memotivasi orang untuk mendonorkan waktunya, hartanya untuk membantu orang-orang yang kesusahan gara-gara corona ini. Ya, baik secara langsung atau tidak langsung, pengetahuannya dia lakukan pendidikan, orang yang punya pengetahuan lakukan riset bagaimana cara menemukan vaksin antivirus ini tanpa memperhitungkan untung rugi, semata-mata karena perbuatan baik. Itu namanya transformasi dari alam rohani ke alam nafsani, kemudian ke alam fisik. Nah, demikianlah mekanisme yang terjadi relasi antar tiga sistem tanda tadi. Jadi kalau kita ingin menunjukkan peran agama dalam mengatasi problem sosial, termasuk problem penyakit ini, adalah bagaimana kita mentransformasikan pesan-pesan kerohanian yang tinggi tadi, kesadaran akan yang tinggi, yang maha suci, yang maha rahmat, yang maha baik, menimbulkan harapan. Harapan ini kemudian memotivasi orang untuk berbuat baik. Lalu para media juga akan meliput hal-hal yang baik, bagaimana wartawan di Cina itu menunjukkan bagaimana meliput hal-hal yang sikap kepahlawanan para dokter, perawat, dan itu melahirkan energi positif bagi banyak orang, lalu semua semangat untuk melawan penyakit virus ini, yang otomatis nanti berimplikasi pada tindakan-tindakan fisik otomatis. Nah, itulah peran agama, nilai rohani, memotivasi moral, dan otomatis juga melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian melalui ilmu pengetahuan. Dan
Itu juga itulah yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperankan agama sebagai folder, sebagai genus yang mengakui ketiga sistem tanda ini. Ya, mudah-mudahan ini memberikan uraian singkat ini memberikan sedikit penerangan tentang isu hubungan antara spiritualitas agama dengan problem saintifik. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.